Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta sholawat dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik, salah satu tim dari produksi alat hadro di Jepara, yaitu Lapakanik Nusantara. Di video kali ini saya tidak akan mereview, saya juga tidak akan cek sound suara alat hadro, tapi saya ingin kembali mengulang karena kemarin-kemarin masih banyak yang belum tahu nama-nama dari alat terbana hadro, khususnya full set Habsi, baik itu versi polosan maupun ukiran. Jadi pengalaman saya pribadi itu masih banyak orang-orang yang menanyakan tentang Mas, ini namanya apa, Mas, ini ukurannya berapa dan sebagainya. Oleh karena itu di sini saya hanya akan fokus memperkenalkan ke kalian semua mengenai nama-nama alat terbana hadro versi Habsi. Nah, mungkin untuk kalian yang sudah sering menonton di channel Lapakanik Nusantara, kalian tentu sudah paham dan bahkan sudah apal ya tentang spesifikasi hingga suara-suara, bahkan kalian juga sudah melihat model-model alat hadro yang lainnya. Tapi jika Anda baru pertama kali menonton video ini, maka kalian bisa pelajari nama-nama alat hadro yang nanti akan saya sebutkan atau saya berikan. Nah, untuk kalian yang merasa informasi ini sangat dicari atau lagi cari-cari informasi seputar alat terbana hadro, silakan tonton videonya sampai selesai. Baik sahabat semua, jadi yang perlu kalian ketahui, untuk alat hadro itu modelnya bermacam-macam. Ada yang versi Al-Banjari, ada yang versi Habsi, ada yang versi Marawis, ada yang versi Qosidah dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum digunakan dan paling banyak khususnya di Indonesia ini yaitu versi Habsi. Versinya seperti yang bisa kalian lihat di samping kanan dan kiri saya ini merupakan alat hadro dari full set Habsi versi ukiran. Sebenarnya ada 3 versi ya untuk Habsi ini, ada versi polosan, versi ukiran, dan yang satunya itu versi motif. Namun karena di sini saya adanya yang versi ukiran, jadi seperti inilah alat hadro versi ukiran. Untuk versi polos dan versi motifnya silahkan kalian bisa tonton di video-video yang sudah saya upload sebelumnya ya, khususnya di channel Lapakanik Nusantara. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan satu persatu per itemnya mengenai nama alat terbana hadro hingga spesifikasinya untuk full set Habsi lengkap. Nah, yang pertama itu ada satu buah tung atau tam stel Mika. Ini namanya tam, ada juga yang nyebutnya dengan tung. Ini kalian jangan keliru ya, tam dan tung itu sama saja, bentuknya seperti ini. Nah, tung ini berpasangan dengan bass Habsi. Jadi ini bass, ini tungnya. Ini item atau komponen yang saling berpasangan. Untuk ukurannya sendiri ini bervariasi. Kalau misalkan menggunakan Mika seperti ini, saya biasa menyebutnya dengan tam stel Mika. Ini ukuran standarnya itu 8 in. Tapi misalkan tamnya masih menggunakan kulit, itu biasanya ukuran tamnya diameter 26 cm atau sampai 28 cm kalau yang menggunakan kulit. Tapi kalau tung menggunakan Mika ini menggunakan ukuran 8 in tadi ya. Nah, untuk Mikanya ini, kalau misal Mika itu mereknya bermacam-macam ya. Ada merek Powerbeat, ada Mika Rolling, ada juga yang Mika Encore. Ini tergantung nanti kalau kalian pesan alat terbana hadro itu bisa request untuk Mikanya. Yang penting di sini kalian tahu bahwa ini namanya tam atau tung. Membrannya ada yang kulit dan ada juga yang Mika seperti ini. Oke ya sahabat semua, ini untuk tamnya atau tungnya. Kemudian ada juga 2 keprak. Nah, kalau keprak di sini saya adanya full set Habsi ini menggunakan keprak kulit. Keprak ada juga yang nyebutnya dengan keplak, dari keprak, keplak, terus juga ada yang nyebutnya dengan marawis, itu sama saja sebenarnya. Jadi kalian jangan ini ya, jangan bingung. Sebenarnya banyak nama tapi kadang alatnya cuma satu gitu. Cuma ini keprak, ada juga keprak, marawis. Ukuran standarnya itu diameter 23 cm. Tampilan belakangnya seperti ini dan ini berpasangan. Ukurannya sama semua, dimainkannya secara berpasang-pasangan. Jadi otomatis ini 2 personil yang megang, 1 orang dan 1 orang.
untuk keprak ini. Oke sahabat semua, kemudian ada juga rebana hadroh. Nah ini disebut rebana hadroh, tergantung daerah kalian, daerah mana ya. Ada ya, kalau di Jawa sendiri ini biasa disebut dengan terbang atau terbangan, bahasa umumnya yaitu hadroh atau rebana. Ada juga yang nyebutnya dengan genjring, ada juga yang nyebutnya dengan ketimpring. Nah ini banyak nama tapi alatnya cuma satu ini ya, hadroh ini. Jadi terserah kalian mau menyebutnya apa, yang penting kalian tidak kebingungan ketika ditunjukkan hadroh itu seperti apa, rebana itu seperti apa, genjring itu seperti apa, ya sama semua seperti ini ya. Nah untuk ukurannya sendiri teman-teman, di sini ukuran standarnya itu diameter 30 cm. Kulitnya menggunakan kulit kambing betina bagian punggung. Untuk hadroh ini berbeda dengan keprak. Kalau keprak ini tanpa ada icik-iciknya atau tanpa ada kencer kuningannya di sini. Tapi kalau hadroh itu di sini terdapat aksesoris kuningan atau bahasa di sininya itu kencer. Nah seperti ini ya bentuknya. Kurang lebih ada sekitar 6 kencer dari 3 sisi, 1, 2, dan 3 di sini. Dari full set Habsi untuk hadroh ini totalnya ada 4. Jadi 4-4-nya itu ukurannya sama, kemudian kulitnya sama, dan kuningannya juga sama. Yang membedakan hanya setelan di kulitnya. Oke, ini untuk hadroh. Kemudian ada juga di sini komponen berikutnya ada 1 buah darbuka. Nah untuk darbuka juga namanya banyak nih. Ada juga yang nyebutnya dengan darbuka, ada yang nyebutnya dengan dumbuk shalti, ada yang nyebutnya dengan tifa, dan lain sebagainya. Nah di sini saya akan menjelaskan secara sederhana ya. Jadi sebenarnya kalau yang sudah menggunakan ukuran lebih besar, ukuran 83/4 seperti ini atau sampai 9 in, kemudian bahannya cor seperti ini, bahan cor aluminium, itu lebih sering disebut dengan darbuka. Jadi sebutannya namanya itu darbuka. Tapi misalkan untuk nama tifa atau dumbuk shalti itu ukurannya lebih kecil. Nah contohnya seperti tifa. Tifa itu ukurannya biasanya kecil banget. Jadi mikanya ini bukan mika 83/4 seperti ini. Ukuran mikanya kalau tifa itu 6 in, jadi kecil banget seperti ini. Dan bahannya juga kebanyakan masih menggunakan yang kayu. Jadi kalau kalian pernah lihat mirip seperti darbuka ini tapi kecil, yang biasa dimainkan anak-anak atau di usia-usia SD, itu biasanya dia masih menggunakan tifa, bukan darbuka seperti ini. Itu ya untuk tifa. Kemudian kalau yang dumbuk shalti ukurannya memang sudah ada yang 8 in, 83, bahkan 9 in, tapi masih menggunakan bahan kayu, bukan cor seperti ini. Kalau yang dumbuk shalti, nah dumbuk shalti ini ciri-cirinya biasanya di daerah atas sini. Kalau darbuka kan di sini ada tutupnya, jadi ditutup seperti ini. Kemudian ada baut untuk menyetel suaranya. Nah tapi kalau misalkan dumbuk shalti itu di sini menggunakan kayak ada besinya dulu, ada besi, kemudian baru ada baut-bautnya, dan itu lebih identik disebut dengan dumbuk shalti. Kalau nggak salah di video kemarin saya sudah mengupload dumbuk yang model shalti ya, dumbuk shalti. Jadi bukan darbuka seperti ini, tapi dumbuk shalti yang ada besinya di lingkaran sininya. Tapi itu sebenarnya hanya ini sih, hanya pemahaman atau hanya penyederhanaan definisi aja agar lebih mudah membedakan antara tifa, dumbuk shalti, dan darbuka. Kalau seperti ini namanya darbuka menggunakan bahan cor aluminium. Oke ya, pendapatnya pasti beda-beda, tapi itu menurut saya agar bisa lebih disederhanakan. Yang kecil itu namanya tifa, kemudian yang dumbuk shalti itu di sininya ada seperti lingkaran besinya, dan yang seperti ini namanya darbuka. Untuk bahannya memang banyak, ada yang bahan kayu, ada juga yang bahan cor aluminium ya teman-teman. Itu untuk darbuka. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada 1 buah bas Habsi. Ini namanya bas Habsi, ada juga yang nyebutnya dengan jidur. Kalau di Jawa disebutnya dengan jidur, tapi kalau di secara umum ini namanya bas Habsi. Terdapat aksesoris 2 stick bass seperti ini, dan di belakangnya ada holder mic bass untuk menaruh suara, untuk menaruh mic ketika mungkin nanti perform ya. Tampilan belakangnya seperti ini, kemudian tampilan depannya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan bas Habsi. Nah tadi tam ini berpasangan dengan bass ini, jadi permainannya pasti
ada tung, ada bass. Jadi selalu berpasang-pasangan, nggak bisa dipisahkan. Oke sahabat semua, sebenarnya ini adalah komponen inti. Komponen intinya ada 9 ya. Tadi ada 1 bass, ada 2 keprak, ada 1 tung, kemudian ada 4 rebana hadro, ada 1 darbuka. Totalnya itu ada 9 kalau yang versi Habsy. Nah sebenarnya itu ada komponen pelengkap, yaitu ini nih, kecrek atau icik-icik, atau bahasa Indonesia, bahasa yang lebih terkenalnya itu tamborin. Tamborin bulan sabit, bentuknya seperti bulan sabit. Intinya ya kecrek lah ya gampangannya. Ini komponen pelengkap saja. Jadi kalau di total dengan ini itu ada 10 komponen. Nah baik sahabat semua, jadi itulah nama-nama alat rebana hadro full set Habsy, versi Habsy ya. Nah dengan adanya informasi ini, harapan saya untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pemesanan alat hadro atau lagi cari-cari rebana, sebelum kalian melakukan order atau melakukan pemesanan, kalian itu harus tahu dulu minimal nama-nama tadi. Ada bass itu ini, kemudian terbuka ini dan lain sebagainya. Bahkan misalkan kalian pengen lebih aman lagi atau pengen lebih yakin lagi, kalian juga bisa memahami spesifikasinya ya. Contohnya seperti bass ini ukurannya diameter 40 cm atau mikanya 16 inci. Nah untuk spesifikasi ini sebenarnya saya sudah sering melakukan review terkait full set Habsy, baik itu versi polosan maupun versi ukiran. Kalian bisa tonton di video-video sebelumnya, silahkan kalian cek di YouTube channel Lapakanik Nusantara. Oke sahabat semua, semoga informasi ini memberikan wawasan baru untuk kalian yang mungkin masih awam dalam dunia alat musik tradisional rebana hadro. Nah misalkan kalian pengen pesen alat hadro ataupun lagi cari-cari alat hadro dengan kualitas terbaik, terpercaya dan bergaransi resmi, kalian bisa langsung kerjasama dengan pusat produksi alat hadro di Jepara, yaitu Lapakanik Nusantara. Lapakanik merupakan pusatnya produksi alat hadro dengan kualitas terjamin dan bergaransi resmi. Kalian bisa mendapatkan alat hadro dengan banyak varian atau banyak variasi. Kalian juga bisa mendapat berbagai macam fasilitas dari produksi Lapakanik Nusantara, seperti bisa request warna, bisa request ukiran, bahkan bisa request membran mika seperti ini. Mau merek rolling, warna hitam, putih, bahkan bening juga bisa. Nah untuk melakukan pemesanan alat hadro, kalian bisa langsung cek kontak tim Lapakanik di deskripsi video ini. Di situ saya sudah sediakan nama hingga kontak WhatsApp atau kontak yang bisa dihubungi atas nama Mas Ujang Arifin. Silakan kalian bisa langsung konsultasi dengan Mas Ujang Arifin terkait misalkan pengen melakukan pemesanan alat hadro. Oke, baik sahabat semua, semoga informasi kali ini mengenai nama-nama alat hadro dan contoh realnya bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share informasi ini sebanyak-banyaknya agar semakin berkah. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.